Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sri Malat Giyarawati SKM MSI selaku tim dosen mata kuliah Teknologi Kesehatan Lingkungan. Kami menugaskan mahasiswa dalam project based learning dengan topik-topik yang cukup luas untuk mengukur kompetensi mahasiswa dalam memahami bagaimana proses pengelolaan sampah, baik pengelolaan sampah domestik, pengelolaan sampah di pelayanan kesehatan, lalu bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat di lintas generasi. Tugas-tugas mereka mengunjungi beberapa bank sampah dan melihat tata kelola baik sampah organik dan anorganik, kemudian untuk melihat bagaimana proses upcycling dari sampah plastik. Juga mahasiswa melakukan kampanye untuk para lintas generasi dalam menangani masalah. Setiap tahunnya diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Perkenalkan, saya Anita Sarawati dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Sang 23. Kami di sini mengkampanyekan tentang mengurangi sampah plastik. Jawab dengan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan Kak, nama saya Naila. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Jadi saya di sini bertujuan untuk memberikan kampanye tentang mengurangi sampah plastik. Jadi kakak sebelumnya kalau misalnya pergi-pergi gitu seperti ke sini ke taman itu ada bawa botol tumbler gitu nggak? Selalu bawa plastik. Selalu bawa. Jadi Indonesia itu ternyata menghadapi masalah terkait dengan sampah plastik, dan setiap tahunnya itu ada 10 juta ton plastik yang dapat mencemari lingkungan. Jadi langkah yang dapat kita lakukan itu apa saja? Yang pertama itu adalah mengurangi sedotan, gunakan botol dan wadah yang reusable yang kayak kakak lakukan tadi gitu kan, membawa wadah-wadah gitu untuk menggantikan plastik dan juga sampah-sampah karton kakak. Lalu itu ada tanam saja, saling membawa gas sendiri dan nggak saya bilang membawa
Jadi selamat sore. Maaf, perkenalkan saya biasanya saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Jadi sebelumnya saya mau nanya nih, sebelumnya kalau misalnya ke tempat wisata itu kakak sering bawa tempat botol plastik atau tumbler? Biasanya sih kak, kalau saya ke tempat wisata biasanya bawa botol plastik di luar itu tumbler ya. Alasannya kenapa ya? Karena ya kadang kalau di luar nih kan botol minum kan lebih sehat nih, tapi kalau tumbler kan di pada umum males buat beran gitu ya. Nah tapi kita bisa mengurangi itu dengan langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada memilah sampah. Sebelumnya kakak itu sering nggak memilah sampah yang mana itu organik, mana organik? Terus tanamkan kebiasaan membawa tas sendiri. Sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Eka Julia. Saya merupakan mahasiswa FKM USU. Di sini bertujuan untuk mengadakan kampanye sampah plastik. Sebelum ini kami mau tanya Ibu, dalam tempat wisata seperti kampung Hiritan, Ibu sering membawa bahan plastik apa tuh? Nah, jadi kita punya beberapa langkah seperti menggunakan sedotan plastik, menggunakan botol minum yang seperti Ibu bawa, mengurangi plastik sekali pakai dengan itu tadi, dan memilah sampah. Nah, jadi kita pilah sampah yang plastik sama organik itu dipilah dalam 2 tong sampah. Apakah Ibu sudah melakukan hal itu? Sudah. Nah, selanjutnya itu menanamkan kebiasaan seperti yang tadi, membawa tas sendiri. Terima kasih atas maksud dan tujuan saya kesini untuk mengedukasikan atau mengkampanyekan tentang sampah plastik. Sebelumnya kakak kalau misalnya ke tempat wisata seperti ini itu membawa botol tumbler sendiri? Oh enggak. Biasanya kayak beli air mineral gitu. Oh enggak. Kalau misalnya beli kayak gorengan atau yang lain itu belum pernah bawa wadahnya sendiri juga? Enggak. Ya biasanya ya wadah dari yang kasih penjualnya. Tapi kakak tahu nggak sih kalau misalnya ternyata Indonesia itu menghadapi masalah serius terkait sampah plastik, dan itu ada 10 juta ton sampah plastik mencemari lingkungan setiap tahunnya. Langkah yang dapat kita lakukan itu kan kak, biar tidak terjadi seperti ini, itu kayak kita harus mengurangi sedotan dan mengurangi sampah penggunaan kali pakai seperti saya bilang tadi, harus membawa tempat itu kan kak. Lalu itu ada tanamkan kebiasaan membawa tas sendiri. Contohnya itu harus membawa body bag. Jadi kayak kalau bisa kata habis dari swalayan gitu, itu nggak pakai plastik lagi gitu, tapi pakai body bag. Kita kami di sini mengkampanyekan tentang penggunaan sampah plastik yang sudah terlalu banyak di Indonesia. Jadi mereka memerlukan pengurangan. Kakak kalau ke taman gini bawa botol tumbler atau botol sekali pakai? Sedang juga kalau misalnya bawa ya bawa gitu, tapi lebih seringnya bawa sih. Kadang beli juga. Jadi tahu nggak Pak, kalau Indonesia menghadapi masalah serius sampah plastik tahunnya 10 juta ton plastik mencemari lingkungan. Plastik bisa bertahan lebih dari 500 tahun di alam dan hanya 10% yang berhasil didaur. Langkah-langkahnya itu ada kurangi menggunakan sedotan. Kita bisa menggunakan sedotan stainless atau bambu. Terus ini gunakan botol dan wadah reusable kayak wadah lebih dari kali pakai ya. Jadi sampah plastik kita itu nggak tambah banyak. Terus kurangi penggunaan plastik sekali pakai kayak tote bag, bisa gunakan tas, body bag, atau pilah sampah itu dipilah jadi anorganik dan organik. Terus tanamkan kebiasaan membawa tas sendiri, ini yang saya bilang tadi.
saya selalu bawa tas kain saat berbelanja untuk menghindari penggunaan kantong plastik. Perkenalkan Kak, nama saya Eka, Kak saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Di sini kami mengkampanyekan pengurangan sampah plastik, di mana sebelumnya kita harus mengetahui fakta bahwa di Indonesia menghadapi masalah sampah plastik kurang lebih 10 juta ton setiap tahun. Nah, plastik ini itu bisa bertahan dari 100 sampai 500 tahun, Kak. Jadi kenapa kita perlu mengurangi sampah plastik? Tadi karena plastik itu terurai 100 sampai 500 tahun baru dia dapat hilang. Terus apa langkah yang dapat kita lakukan? Yang pertama itu kita bisa mengurangi sedotan, kita bisa gunakan tumbler untuk wadah minuman, tidak membeli minuman kemasan plastik. Selanjutnya kita tidak menggunakan bangku sekali pakai. Contohnya kita bisa pakai goodie bag atau tempat yang bisa dipakai berulang-ulang. Selanjutnya memilah sampah. Jadi kita membuang sampah itu bukan sembarangan juga, Kak. Kita bisa memasukkan sampah organik di tempatnya dan sampah non-organik di tempatnya. Nah, selanjutnya itu adalah tanamkan kebiasaan membawa tas sendiri. Jadi sebelumnya aku mau tanya nih, biasanya Kakak kalau ke tempat wisata kayak ke taman ini nih, Kakak bawa barang apa? Bawa barang tuh pakai plastik atau non plastik? Non plastik. Contohnya tumbler. Nah, terus Kakak tuh boleh tahu nih, kan Kakak nih udah sadar nih bawa tumbler. Kenapa sih Kakak bisa kepikiran bawa tumbler aja deh? Alasannya kenapa? Karena supaya nggak memperbanyak sampah. Material plastik yang tidak dapat terurai itu membutuhkan ratusan tahun untuk dapat terurai ke alam. Mengapa sampah plastik berbahaya? Yang pertama, tidak terurai secara alami sehingga menumpuk di darat dan laut. Yang kedua, membahayakan ekosistem laut seperti tertelan atau terperangkap plastik. Yang ketiga, masuk ke rantai makanan dalam bentuk mikroplastik, lalu mencemari tanah dan air, mengganggu kesehatan lingkungan dan manusia. Yang terakhir, ada kontribusi pada perubahan iklim. Karena Sumber sampah plastik yang paling umum yang pertama itu ada kantong plastik, botol dan gelas minuman, ada sedotan, kemasan makanan, plastik bubble dan pembungkus paket maupun popok sekali pakai. Berikut ini merupakan cara mengurangi sampah plastik. Reduce, gunakan produk dengan bahan alami dan bahan sekali pakai, dan hindari menggunakan produk dengan kemasan minimal. Yang ketiga, recycle atau daur ulang. Pisahkan plastik dari sampah organik. Pahami jenis plastik yang dapat didaur ulang berdasarkan kode resin. Kirim sampah plastik ke bank sampah atau fasilitas daur ulang. 4. Refuse, menolak. Tolak sedotan plastik jika tidak diperlukan. Pilihlah penjual atau restoran yang menyediakan opsi tanpa plastik. Yang kelima, replace, yaitu mengganti. Gunakan sedotan berbahan bambu atau stainless steel sebagai alternatif ramah lingkungan. Yang kedua, pilih sabun batangan dibandingkan sabun cair yang menggunakan kemasan plastik